Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah pertambahan banyaknya keturunan pada makhluk hidup dan menghasilkan keturunan yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan melalui pengamatan yang dilakukan dengan baik. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan melalui pengamatan yang dilakukan dengan baik. Kita kan sudah membahas tentang reproduksi. Masih ingatkah kalian apa itu reproduksi? Ya, benar. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan keturunan. Kemudian, apa perbedaan antara reproduksi dengan perkembangbiakan? Reproduksi itu terjadi pada manusia, kalau perkembangbiakan itu terjadi pada hewan dan tumbuhan. Nah, konsep-konsep tersebut berhubungan dengan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di sini ada gambar pohon mangga. Ketika pohon mangga ini mengalami penyerbukan yang dibantu oleh serangga, angin atau kupu-kupu, menurut kalian apakah pohon mangga ini dapat melakukan perkembangbiakan? Perkembangbiakan apakah yang terjadi pada pohon mangga? Apakah perkembangbiakan pada pohon mangga hanya bisa dilakukan dengan bantuan hewan? Apakah perkembangbiakan pada pohon mangga memerlukan waktu yang lama? Bagaimana cara mempersingkat perkembangbiakan pada pohon mangga tersebut? Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang tema sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan penerapan teknologi pada sistem reproduksi. Kemudian subtema ada mata pelajaran bahasa Indonesia, teknologi, lingkungan hidup, biogeografi, genetika, ekologi, botani, evolusi, dan biologi. Mata pelajaran biologi. Mata pelajaran biologi ini membahas tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau kawin. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan generatif atau kawin itu melewati dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan sendiri itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putih. Kemudian pembuahan adalah peleburan sel jantan dan betina kemudian menghasilkan zigot atau tumbuhan baru hasil pembuahan induknya. Contohnya itu pada pohon mangga, pada tanaman padi, kedelai, jagung, dan jambu. Kemudian perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin itu ada vegetatif buatan dan vegetatif alami. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan untuk mempercepat mendapatkan tumbuhan baru dan terjadi secara buatan. Contohnya itu ada stek dan mencangkok. Contoh tumbuhan yang dapat di stek atau dicangkok itu ada pohon rambutan, ada pohon jambu. Kemudian vegetatif alami yaitu perkembangbiakan dengan cara tidak kawin dan terjadi secara alami. Contohnya itu ada tunas dan rimpang. Tunas itu terjadi pada pohon bambu dan rimpang pada jahe. Kemudian, mata pelajaran Bahasa Indonesia membahas tentang kekayaan alam Indonesia. Jenis sumber daya berdasarkan sumbernya. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, yaitu ada tembaga, air, batuan, dan lain-lain. Kemudian kita akan lanjut ke mata pelajaran yang selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini teknologi reproduksi untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik dari induk dan dalam waktu yang singkat, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati, produksi, rekayasa genetika. Nah, teknologi ini menggunakan DNA dan transformasi gen untuk menciptakan variasi baru dan lebih baik dari induknya.
Contoh penerapan dalam tanaman itu ada tanaman tomat ungu dan cuca melon. Cuca melon itu ada persilangan antara semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Kemudian mata pelajaran lingkungan hidup. Mata pelajaran lingkungan hidup ini membahas tentang klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, keanekaragaman itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada keanekaragaman tingkat jenis dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat jenis adalah kelompok makhluk hidup yang terjadi dari bermacam-macam jenis tumbuhan. Kemudian, keanekaragaman tingkat ekosistem adalah variasi jenis ekosistem yang menunjukkan ciri benda ekosistem mempunyai perbedaan dalam faktor biotik. Kemudian ada mata pelajaran biogeografi yang membahas tentang persebaran tumbuhan di permukaan bumi. Nah, persebaran tumbuhan ada di flora Sumatera sampai Kalimantan, ada flora Jawa sampai Bali, ada flora Walasai, dan flora Papua. Kemudian biosfer. Biosfer adalah kehidupan makhluk hidup di berbagai lapisan bumi. Ada faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada iklim, tanah, topografi, dan biologis. Iklim sendiri adalah suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Kemudian tanah. Tanah itu ada unsur kimiawi yang terkandung dalam tanah untuk membantu tumbuh berkembang tumbuhan. Kemudian topografi itu keadaan geografis dari muka bumi, yaitu semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah pula suhunya. Yang terakhir itu ada biologis, yaitu makhluk hidup itu sendiri, yaitu ada manusia, ada hewan, tumbuhan, dan organisme lain. Kemudian ada mata pelajaran genetika yang membahas tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu dibedakan menjadi dua, ada kromosom dan gen. Kromosom sendiri itu adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik pada keturunannya. Ada dua jenis kromosom. Ada kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh adalah untuk menentukan sifat tubuh suatu organisme. Kemudian kromosom kelamin adalah untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jika laki-laki maka XY, jika perempuan maka XX. Kemudian gen. Gen itu ada dua, ada genotip dan fenotip. Genotip itu sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Yang fenotip itu sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat. Kemudian ada mata pelajaran ekologi. Mata pelajaran ekologi ini membahas tentang interaksi dalam makhluk hidup dengan lingkungan yang berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem. Jika ada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh gangguan kesehatan pada ekosistem, terganggunya rantai makanan, dan penurunan fungsi tanaman. Upaya untuk menanggulanginya yaitu menggunakan fotoremediasi atau pembersihan penghilang polutan, logam berat, dan senyawa racun menggunakan bantuan tanaman hiperakumulator plant, contohnya itu padi. Kemudian ada mata pelajaran botani yang membahas tentang reproduksi tumbuhan, karakteristik tumbuhan, interaksi tumbuhan dengan lingkungan, yang membahas tentang bagian bunga, organ dan jaringan penyusun pada bunga, bagian buah dan biji, dan organ dan penyusun pada buah dan biji. Bagian-bagian bunga itu ada mahkota, bakal buah, kelopak, bakal biji, benang sari, tangkai bunga, putih, dan dasar bunga. Kemudian bagian buah dan biji itu ada kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Yang terakhir itu ada mata pelajaran evolusi. Evolusi adalah perubahan sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, evolusi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu evolusi organik dan evolusi biologi. Evolusi organik adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dari generasi ke generasi, baik dari morfologis maupun fisiologis. Yang kedua yaitu evolusi biologi adalah perubahan berangsur-angsur yang terjadi pada makhluk hidup yang ada di bumi sesuai dengan perubahan zaman. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kita akan bahas di grup ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.